pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini melalui ibadah online. Kita akan siapkan hati kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dan kita akan angkat satu pujian, ku nyanyi haleluya.
Kembali ya Tuhan, kami anak-anak-Mu menghampiri tahta-Mu penuh ucapan syukur, di mana Engkau telah mengumpulkan kami semua melalui online pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh kegiatan kami, seluruh ibadah kami hari ini mulai dari awal hingga akhir nanti dengan keadaan selamat dan semuanya hanya penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati perangkat yang kami gunakan, jaringan yang kami pakai untuk kelancaran ibadah kami hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terkadang kita tidak mengerti tentang apa yang kita hadapi dalam setiap kehidupan kita. Hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita seringkali kecewa. Tapi satu hal yang pasti, itu semuanya terjadi karena kehendak Tuhan, dan Tuhan pun menghendaki supaya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dan mari kita sama-sama angkat satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dengan penuh semangat kita nyanyikan Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Ibu Maria Natali. Sebelumnya kita melihat kembali apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Mungkin kita sering mendukakan hati Tuhan melalui tutur kata, perbuatan ataupun pikiran kita terhadap orang di sekeliling kita. Mari sama-sama kita mohon ampun terhadap Tuhan atas apa yang telah kita lakukan dan mendukakan hati Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian, hidupmu berharga.
Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian, mari kita menundukkan kepala, kita berdoa, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, mengaku segala dosa pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Dosa-dosa yang kami buat dengan sengaja atau tidak sengaja. Pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan, yang mendukacitakan hati Tuhan dan hati sesama kami. Pada pagi hari ini sekali lagi kami mohon pengampunan daripada Engkau. Kiranya Engkau mengampuni kami, menyucikan dan menguduskan kami, melayakkan kami, sehingga kami sungguh layak menghadap hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau bermurah hati atas setiap kami, menolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami, menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, serta berkomitmen untuk tidak lagi melakukan dosa yang sama. Terima kasih untuk anugerah pengampunan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami berterima kasih. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 12 berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita yang sudah diampuni dosanya, mari kita berkomitmen untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dengan terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita melalui firman-Nya. Saya undang semuanya untuk mengambil sikap berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam firman yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nur Hayati Tobe. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat rohani dari Tuhan, dan kita akan naikkan satu pujian dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku pegang tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Bapak, Ibu, dan anak yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga yang mengasihi kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sampai hari ini kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kalaupun Tuhan izinkan kami sakit, semua dalam penyertaan Tuhan. Tak pernah Tuhan tinggalkan kami sendirian. Kami kagum akan kasih-Mu ya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Kami orang berdosa, kami gagal dalam mengasihi Tuhan, tapi Engkau tetap mencintai mengasihi kami. Bahkan hari ini kami akan membaca firman Tuhan, merenungkannya menjadi bagian dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, Engkau memberkati kami, bahkan Engkau menjawab seru doa kami, bahkan lebih daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Bapa di surga yang mencintai kami, pakailah hamba-Mu yang lemah, yang tak ada arti apa-apa tak ada arti apapun dalam penyertaan Tuhan, jika Tuhan tidak bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang lemah ini, berkati kami akan baca firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan dan anak-anak, hari ini tema kita dalam kebaktian adalah Allah sumber kekuatan kita. Amin. Oke. Apa yang menjadi sumber kekuatan banyak orang? Coba sebutkan di rumah masing-masing. Kira-kira apa yang menjadi sumber kekuatan banyak orang? Yes, benar. Ada orang berkata pernikahan. Ada beberapa orang yang berkata bahwa pasangan saya tuh baik, cinta sama saya, gak akan macam-macam. Dia pasti selalu ada buat saya. Suamiku, istriku gak akan pergi dari hidup aku. Kami baik-baik saja dalam pernikahan. Tapi suatu saat salah satu di antara mereka pasti akan meninggal. Dan mungkin yang hidup
menikah lagi pada orang lain. Atau juga dia berkata, yang menjadi sumber kekuatan saya materi. Materi, aku punya banyak uang, bisa beli apa saja yang saya mau. Gue gitu loh. Hartaku banyak, mau apa aja saya tinggal ambil. Harga berapapun aku sanggup membeli. Kalau kata orang artis terkaya di Indonesia, Agnes Mo, hartanya 420 miliar. Wah, kalau mau beli apa aja nggak usah mikir, dia mah tinggal ambil, ya kan ya. Aku nggak akan kekurangan apapun, hartaku banyak. Rumahku besar, walaupun pandemi COVID-19 di rumah aja aku nggak akan pernah bosen, rumahku besar. Masuk kamar satu ke kamar yang lain, ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 5, sampai ruang ke-10. Muter di rumah aja seharian aja nggak habis. Mobilku banyak, tinggal pilih yang ini untuk pergi ke gunung, nah yang ini nih ya. Mobil yang ini ke pantai. Nah kalau yang ini ke mall nih, ceper nih, keren ya, gitu ya. Nyatanya materi tidak bisa membayar kesehatan. Karena itu anakku kasih dalam Tuhan, banyak orang kan takut kena COVID-19, orang kaya sekalipun. Karena mereka sadar kesehatan mereka nggak bisa dibayar dengan materi. Bahkan tidak dapat membeli nyawa. Atau juga ada yang berkata bahwa sumber kekuatan saya adalah pekerjaan saya. Ada orang berusaha pagi, siang, malam terus bekerja tanpa henti. Berbagai cara supaya mencapai karir on top. Bangga bila menjadi komisaris gitu ya. Direktur atau owner perusahaan. Saat pandemi COVID-19 seperti ini, anakku yang kekasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, ada banyak perusahaan yang pilot atau bangkrut. Nggak ada lagi job. Bahkan PHK besar-besaran terjadi. Sumber kekuatanku, keluarga. Wah ya. Pada waktu saya masih kecil tuh ada filosofi yang berkata gini, banyak anak, banyak rezeki. Kalau zaman sekarang banyak anak nyusahin gitu ya. Banyak keluarga, banyak anak, banyak cucu, hidup saya nyaman, rukun, harmonis. Wah, keluarga saya, tempat saya bergantung dalam berbagai hal. Namun mereka suatu hari harus berpencar. Mungkin karena keadaan ekonomi. Mungkin juga karena pekerjaan harus pindah ke lain tempat. Atau juga berkata, pelayananku yang menjadi sumber kekuatan saya. Panggilan pelayanan saya banyak. Diundang di mana-mana gitu, hari Minggu di tempat A, B, C, D seharian pelayanannya. Nge-Zoom, Jimit live streaming. Hari Sabtu pagi di mana, Jimit di mana, Nge-Zoom di mana. Tiada hari tanpa jadwal. Karena penuh pelayanan, kurang istirahat. Kemudian jatuh sakit. Saya masih ingat tahun 2000-an yang ini pasti yang kita yang dekat-dekat usianya, ada suatu game namanya Counter Strike. Masih ingat nggak nih Bapak Ibu? Kalau guru-guru yang mungkin usianya 25 mungkin nggak main gini ya, karena waktu tahun 2000, kalau 25 masih 4 tahun ya. Counter Strike, cara bermainnya begini, menembaki musuh-musuhnya, menembak gitu ya, supaya kita tetap menang, tangguh, maka sumber kekuatannya ada pada nyawanya gitu ya. Kalau misalnya saya nih misalnya main Counter Strike, saya ketembak atau kena bom gitu ya, nyawanya itu berkurang terlihat dari darahnya gitu. Bagaimana supaya darahnya nggak habis? Saya harus mencari gitu ya, kan menghindari tembakan musuh dan mencari sasaran nyawa itu di tempat, lalu saya dapetin. Itu sumber kekuatan dalam permainan game Counter Strike. Ya kalau Mobile Legends ginilah, kalau Mobile Legends itu kan sumber kekuatan itu pada jaringan yang kamu pakai ya, pakai itu kuota atau wifi ya.
Kan di situ ya kan ya sumber kekuatan. Coba kamu lagi main nih, lagi ngemain Mobile Legends ML. Terus nge-lag nih, nge-lag gitu ya. Wifi-nya lemah atau kuotanya lemah. Kan kasihan teman kamu kan ya. Bagaimana supaya teamwork-nya itu menjaga kamu ya kan. Terus kemudian mempertahankan supaya enggak dikalahkan oleh musuh. Atau kalau misalnya wifi-nya ngedown atau kuotanya hilang, kan AFK kamu juga bisa lenyap, ya kan? Jadi akhirnya tim kamu tuh kewalahan untuk backup kamu. Nah, Bapak Ibu dan anak yang kekasih dalam Tuhan, apa yang hari ini Bapak Ibu dan anak-anak yang menjadi sumber kekuatan kamu? Mari kita berpikir sejenak. Apa yang menjadi sumber kekuatan Bapak Ibu dan anak-anak hari ini? Apakah pelayanan? Pekerjaan? Kalau anak-anak apa? Keluarga, tempat bergantung? Mari kita membaca Mazmur pasal 28 ayat 6 sampai 8 yang akan menjadi perenungan kita. Allah sumber kuatku. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Mazmur 28 ditulis oleh Daud. Daud ini memiliki persoalan hidup yang sangat complicated. Dari internal, yaitu dari keluarganya sendiri. Nah, Daud itu memiliki 5 istri. 5 istri dan belum lagi gundik-gundiknya. Dari 5 istri ini, Daud memiliki banyak anak. Satu anak dengan anak yang lain itu bermasalah. Contoh, Amnon, anak Daud, cinta naksir dengan adik tirinya dari anak yang mamanya berbeda. Nah, Amnon jatuh cinta sama adiknya. Lalu Amnon karena saking cintanya mengingini adiknya lalu diperkosa. Kakak dari perempuan yang diperkosa Amnon, Absalom, jengkelnya bukan main karena adiknya diperkosa. Lalu Absalom berusaha membunuh saudaranya sendiri Amnon. Bukan hanya itu saja, Absalom bahkan ingin mengkudeta ayahnya untuk dia menjadi raja. Sangat permasalahan yang sangat kompleks sekali. Lalu masalah eksternal, yaitu musuh-musuh Daud. Ada kerajaan-kerajaan di sekitar kerajaan Daud berusaha untuk menghancurkan Daud. Lalu Daud ini memohon di dalam doanya, Mazmur 28, memohon di dalam doanya supaya Tuhan menolong dia untuk tidak sama seperti orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Dan Daud juga memohon supaya tidak berbuat jahat seperti orang-orang yang lain yang berbuat jahat. Daud tahu bahwa Allah lah yang menjadi sumber kekuatannya. Itu sebabnya dia memohon di dalam doanya. Karena dia tahu Allah mendengar doa dirinya. Jadi mengapa harus Allah yang menjadi kekuatan kita? Yang pertama, yang pertama, Allah mendengar doa kita. Daud memohon kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dia. Dia yakin bahwa dirinya tidak mampu mengatasi masalah-masalah hidupnya baik secara internal maupun eksternal.
Dia tahu kepada siapa dia meminta, kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dia menjadi seorang raja di tengah-tengah bangsanya. Rasa tidak mampu menghadapi semua persoalan membuat Daud datang kepada Allah yang menjadi kekuatannya. Tahun 2002 lebih kurang, waktu itu saya mengajar kelas 7 di kelas. Pagi hari kira-kira lebih kurang jam 10. Ternyata mama saya mau pergi ke suatu tempat. Naik ojek. Waktu dalam perjalanan ditabrak mobil. Ojek ditabrak mobil, mama saya jatuh terpental. Kaki kanannya itu patah. Tulang besarnya patah, yang tulang-tulang kecilnya itu hancur karena tertimpa motor. Saya diberitahu oleh asisten kepala sekolah tentang kejadian ini, kemudian saya segera pulang. Saya pulang ke rumah. Kenapa harus pulang ke rumah dahulu? Karena saudara-saudara saya ngurus mama saya kecelakaan itu, dan ayah saya pada saat yang bersamaan juga sedang dirawat karena sakit tua, kompleks, ada sakit stroke, diabetes, karena faktor usia. Saya pulang ke rumah, saya lihat ayah saya, lalu saya dengar mama saya menangis, saya lihat ayah saya, jadi saya memohon kepada Tuhan, Tuhan, ayah saya sakit, mama saya ketabrak mobil. Saya nggak tahu lagi mau berbuat apa-apa. Yang saya tahu, saya punya Allah yang pasti memberikan kekuatan kepada saya untuk menghadapi masalah pada saat itu. Saya berdoa, lalu kemudian saya ke rumah sakit. Mama saya ditabrak jam 10 pagi, di operasi itu naik ke ruang operasi itu jam 8 malam. Bayangkan dari jam 10 sampai jam 8 malam baru mama saya dioperasi. Mungkin ada pertanyaan kenapa? Karena yang menabrak mama saya tidak mau bertanggung jawab. Kabur, makanya dikejar oleh tukang ojek yang lain. Anakku yang kekasih dalam Tuhan, kalau mama saya mau dioperasi, rumah sakit minta untuk membayar di muka. Lebih kurang itu 20 juta. 20 juta pada tahun 2002 itu besarnya bukan main. Besar buat saya. Saya tidak punya tabungan sebanyak itu. Saya punya kredit card, limitnya nggak sebanyak itu. Jadi pada waktu itu saya cuman bisa berdoa, memohon. Saya tahu kekuatan saya hanya ada pada Tuhan, memberi kepada saya kesabaran. Waktu itu saya mau emosi. Kenapa? Karena yang menabrak gak mau bertanggung jawab. Wah, di depan saya itu dia argumentasinya dengan adik saya itu perang mulut. Tapi waktu itu saya cuma diam dan saya terus berdoa di dalam hati minta pertolongan kasih Tuhan. Karena saya tahu hanya Tuhan yang menjadi kekuatan saya. Mengapa Allah yang harus menjadi kekuatan kita? M yang kedua, karena Allah yang menolong kita, yang menolong hidup kita. Ada amin? Hanya Allah yang menjadi kekuatan kita. Karena dia mampu menolong hidup kita semua. Permohonan doa Daud diyakini bahwa hanya Allah yang mampu menolongnya, memberi kekuatan padanya untuk tetap kuat dan tegar menghadapi masalah yang internal keluarganya yang berantakan dan eksternal orang-orang di sekitarnya. Bahkan ketika dia sedang dikejar oleh Raja Saul. Raja Saul itu benci banget kepada Daud karena dia tahu bahwa Allah tidak lagi mengurapi dia, memberkati dia menjadi Raja Israel karena tidak taat kepada Tuhan, dan Daud menjadi penggantinya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak tahu mengapa apa yang terjadi. Yang saya tahu setelah mama saya ditabrak dan orang penabrak tak mau bertanggung jawab, saya berdoa karena uang tidak cukup. Tiba-tiba jam 7 malam lebih kurang, habis maghrib gitu ya, karena dia orang muslim, habis bersembahyang terus dia datang ke rumah sakit Sumber Waras.
tempat mama saya dirawat setelah ditabrak, memberikan uang lebih kurang 19 juta. Sehingga mama saya jam 8 boleh naik operasi. Akhirnya penabrak itu bertanggung jawab menyelesaikan administrasi operasinya. Bapak Ibu yang kekasih dan anak-anak, mengapa Allah yang menjadi sumber kekuatan kita? Karena Allah yang menolong hidup kita. Amin. Ada amin Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Gak usah cari kemana-mana pertolongan. Ya mungkin kalau pertolongan misalnya, tolong mbak gitu ya, ambilin sepatu saya ya, itulah ya. Itu keseharian. Tapi dalam masalah hidup kita, sakit penyakit, pandemi seperti ini, kesusahan beragam, kesulitan belajar dari rumah, PR-nya banyak, nggak tahu apa yang harus dilakukan, bingung. Ingat, Allah sumber kekuatanmu. Allah mendengar doamu. Ketika kamu nggak lagi bisa, nggak berdaya, memohon, Allah mendengar doa. Bahkan Allah menolong kamu dan saya. Amin. Yakin, percaya. Tapi memang PR atau tugasnya yang nggak selesai setelah didoakan. Kamu harus kerjakan. Tapi di dalam permohonan doa, Allah mendengar. Allah bisa memberikan pertolongan dengan caranya. Satu, gurumu memberikan waktu tambahan ketika engkau meleset dari pekerjaan yang harus diselesaikan tepat pada waktunya. Gurumu ditanya lewat WA, Bu, Pak gimana caranya? Gurumu memberitahu bagaimana cara menyelesaikannya. Karena mengapa? Karena Allah menolong lewat orang-orang di sekitar dan Allah bisa pakai itu. Yang ketiga, mengapa harus Allah yang menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu dan anak-anak yang kekasih dalam Tuhan? Yang ketiga adalah Allah yang menyelamatkan hidup kita. Amin. Yang menyelamatkan hidup Daud. Suatu hari Daud dikejar oleh Saul. Saul ingin Daud itu ditangkap, dibunuh. Saul nggak mau. Daud yang akan menjadi penggantinya. Daud membawa banyak prajurit untuk menangkap Daud. Diuber, dicari Daud. Sampai ke hutan. Bahkan suatu hari ketika Daud bersembunyi, persembunyi itu dekat dengan Saul. Untuk bisa menangkap Daud sebenarnya bisa, tapi kan Saul nggak tahu ya di mana dia bersembunyi. Padahal persembunyinya dekat dengan Saul. Lalu Saul kecapean, dia tidur. Saul membawa banyak prajurit, nggak sendirian ya mengejar Daud. Padahal Daud itu sendirian. Saul tidur. Tuhan membuat Saul tidur menurut saya. Begitu nyenyaknya. Sampai Saul gak sadar sebenarnya Daud ada dekat banget dengan dia. Bahkan Daud ambil pedangnya Saul, bahkan menyentuh jubahnya, bahkan bisa boleh dikatakan membunuhnya Saul. Karena dia kan dikejar-kejar supaya tidak dikejar lagi ya, dibunuh gitu Saulnya. Tapi Daud tidak melakukannya. Dia ambil barangnya Saul. Bahkan dia begitu dekat. Allah menyelamatkan Daud dari kejaran Saul. Allah menyelamatkan Daud dari kejaran Saul. Allah menjadi sumber kekuatan Daud. Ada pengalaman Daud ketika dikejar oleh Saul, dia bersembunyi di gua. Bukan gua itu saya, bukan ya, gua itu lubang yang besar. Kalau di hutan itu ya namanya gua. Jadi orang tuh bisa masuk gitu bersembunyi. Kalau orang sedang berburu gitu ya, supaya tidak diuber sama binatang buas, ya bisa bersembunyi gitu ya. Namanya gua Adulam. Nah, ketika Saul mengejar Daud, Daud bersembunyi di gua Adulam, di gua itu. Tapi Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk berlama-lama bersembunyi di gua Adulam itu. Mengapa? Karena keluarganya Daud mencari Daud dan berusaha menemukan Daud di gua Adulam.
Kalau mereka rame-rame masuk gitu kan nggak muat ya, bisa ketahuan juga sama orang banyak. Daud ada di situ. Allah menyelamatkan Daud dari kejaran Saul, bahkan dalam pembunuhan Saul. Mungkin juga Bapak Ibu dan anak kekasih dalam Tuhan cuma pikirkan suatu hari kamu terhindar dari kecelakaan gitu ya. Allah menyelamatkan hidupmu. Atau terhindar dari apa gitu. Itu artinya adalah Allah sudah menyelamatkan kamu. Saya ingin bercerita sedikit, suatu hari saya ingin pergi ke daerah Tangerang. Lewat Danmogot, jalan Danmogot gitu ya. Nah, melewati terminal Kalideres gitu tuh ada U-turn gitu ya. Putar balik untuk ke arah berlawanan. Nah, waktu itu jalanan kosong, lebih kurang ya jam 3:30 begitu ya, sore. Saya setir mobil sendiri. Nah, karena di depan itu lowong, jadi kecepatan itu saya tambahin yang biasanya saya perlambat gitu ya, Nah, tiba-tiba nggak tahu nih anak-anak kasih Tuhan Bapak Ibu, dari arah kiri itu bisa melesat ke kanan itu motor. Bayangin ya, lagi ngebut gitu ya. Dari kiri ada motor pindah ke kanan, rupanya dia mau U-turn gitu ya, mau putar balik gitu. Tapi kan nggak bener ya. Kamu jangan sekali-sekali nih Bapak Ibu melakukannya, itu membahayakan. Dari kiri pindah ke kanan. Dari kiri saya lagi ngebut, coba bayangin ya, lagi ngebut, terus ada motor dari kiri mau U-turn ke kanan. Ada sebelah gitu kan. Jadi mau nggak mau tuh dari jauh kan, saya lagi ngebut, saya harus ngerem sedemikian rupa, gitu kan. Dalam hati marah. Jadi waktu sampai ngerem itu tuh saya sambil ngedumel gitu ya. Ini orang nih nggak mana sih, nggak bener gitu, dari kiri pindah ke kanan. Wah, saya ngoceh-ngoceh sendiri. Bapak Ibu yang kekasih dan anak-anak. Ternyata Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika saya ngerem sedemikian rupa terus motor itu U-turn, terus di depan saya nggak lama itu ada pohon, kan di sepanjang jalan suka ada pohon besar ya, kalau nggak disebut ada seperti kayak mahoni gitu ya, pohon mahoni besar gitu ya. Tiba-tiba tuh batang, bukan lagi dahan atau ranting batang yang besar, itu jatuh pok gitu di depan itu. Waktu saya melewati tersebut, gitu ya, memperlambat terus dia bok gitu kan. Coba bayangkan Bapak Ibu dan anak kekasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyelamatkan saya dengan caranya gitu ya, pas ada motor terus gitu ya, pas dari kiri pindah ke kanan terus U-turn, saya nggak tahu apa yang terjadi, apa mobil saya ketimpa dahan batang yang besar itu, apa yang terjadi nggak ngerti, terus ngebut lagi ya. Saya nggak ngerti lagi ya, nggak ngerti lagi. Tapi itulah cara Allah menyelamatkan saya dari kejatuhan batang yang besar itu, batang pohon di pinggir jalan Danmogot itu. Mari Bapak Ibu yang kekasih dan anak-anak renungkan bagaimana cara Allah menyelamatkan kita. Yang bisa kita katakan Allah sumber kekuatanku. Yang keempat, mengapa harus Allah yang menjadi kekuatan kita? Yang keempat, karena Allah lah yang memberkati hidup kita, memberkati hidup Daud. Sampai Daud tua dan Daud mati, Allah memberkati Daud, bukan hanya namanya menjadi terkenal raja yang sangat kuat, gagah perkasa, pahlawan yang gagah perkasa, membela bangsa Israel. Bukan hanya materi saja, karena dia bisa memiliki istana yang bagus dan indah. Bukan saja memberkati akan dosa-dosanya yang sudah diberikan pengampunan karena dia sudah berbuat zina dengan Batsheba, istri dari orang lain. Tapi banyak hal bagaimana Allah memberkati Daud dari anak muda diangkat menjadi raja, kemudian tua mati dalam berkat Tuhan. Saya mau ngajak Bapak Ibu dan anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, sebutkan satu berkat gitu ya, satu blessing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Kata memberkati artinya seperti ini: karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Kalau kita ngomong gini,
Tuhan berkati ya, artinya isinya begini, Tuhan melimpahkannya kepada kita. Berkat. Berkat dalam bahasa Ibrani diterjemahkan kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Jadi berkat itu bisa berupa materi, bisa juga non materi. Jadi kalau kita berkata Tuhan sudah memberkati saya, artinya ada blessing, ada belas kasihan Tuhan, ada kasih karunia yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Coba Bapak Ibu dan anak-anak sebutkan. Mungkin berkata, aku diberkati karena masa pandemi ini saya bisa kumpul dengan keluarga gitu ya. Dulu kurang quality time, sekarang sudah sering quality time. Ada juga yang berkata mungkin gini ya, aku diberkati ini gitu ya, di masa pandemi ini aku jadi bisa banyak makan. Jadi saat dulu aku susah makan gitu ya, karena belajar terus gitu ya. Atau di rumah aja aku bisa lakukan ini, lakukan itu gitu ya. Atau apa aja deh. Coba sebutkan satu berkat yang kamu rasa itu adalah karena Tuhan dalam hidup saya. Saya ingin berkata satu untuk berkat Tuhan. Ya Allah yang menjadi sumber kekuatan saya, yang sudah memberkati saya. Saya melayani atau bekerja di sekolah Kristen IPK dari tahun 2000, berarti sudah 21 tahun ya, 21 tahun. 21 tahun saya di sekolah Kristen IPK. Sampai saya nggak sebut Tomang secara khusus karena saya 21 tahun di IPK tuh ada 3 tempat yang saya alami. Yang pertama itu saya di Sunter. Saya pernah mengajar di IPK Sunter, terus kemudian saya IPK Puri, dan ketiga adalah IPK Tomang. Nah, ya, nggak semua Bapak Ibu guru yang bekerja melayani di sekolah Kristen IPK puluhan tahun mengalami seperti saya. Nah itu sebabnya saya bersyukur 21 tahun di IPK ada 3 tempat yang saya pernah alami dan saya berinteraksi dengan banyak teman-teman melayani guru-guru kamu sekarang itu buat saya blessing tersendiri. Sudah 1,5 tahun lebih, ya biasa kan kita ngumpul ya ada 27 guru di ruang guru ketemu setiap hari gitu, dari Senin sampai Jumat gitu ya ngobrol, bercanda gitu macam-macam dan segalanya. Tapi udah 1,5 tahun lebih jarang gitu ya. Kalau ketemu udah pasti, tapi nggak ngumpul sampai 27 orang gitu ya. Ya kalau ketemu 1, 2 sampai 5 orang ya ketemulah gitu ya. Artinya ada satu kerinduan yang dalam, bisa kumpul, bisa ngobrol, bisa bercanda lagi. Kenapa? Karena itu berkat tersendiri buat saya. Mengajar, melayani di sekolah Kristen IPK buat saya itu berkat tersendiri, blessing tersendiri. Bisa 21 tahun itu karena Allah yang menjadi sumber kekuatan saya. Bapak, Ibu, dan Saudara dan anak-anak jangan ragu. Yuk mulai hari ini, mari kita mempercayai Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Mengapa? Karena satu, Allah yang mendengar doa kita. Allah yang menolong hidup kita. Allah yang menyelamatkan hidup kita. Dan Allah yang memberkati hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari Bapak, Ibu, dan anak kekasih dalam Tuhan. Kalau selama ini yang menjadi sumber kekuatanmu bukan Allah, ganti. Jadikan Allah yang menjadi sumber kekuatanmu. Pastikan, karena dialah yang mendengar doa kita. Dialah yang menolong hidupmu dan hidup saya. Taruhlah Tuhan yang menjadi kekuatanmu, bukan hal yang lain. Kalau selama ini hal yang lain, mungkin keluarga, mungkin pekerjaan, atau materi. Hari ini, jadikan Allah yang menjadi sumber kekuatanmu. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan anak-anak untuk mendoakan pergumulan pribadimu. Saya sebagai hamba Tuhan akan berdoa secara pribadi. Dan hari ini saya ingin mendoakannya secara khusus buat Bapak, Ibu, anak-anak, atau keluarga yang sedang merasakan kesakitan di dalam tubuh. Taruh tangan kananmu di dalam tubuhmu yang sakit. Saya percaya Tuhan mendengar doa saya.
Saya yakin kita semua akan ditolong oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menyelamatkan hidupmu dan memberkatimu. Saya juga ingin mendoakan buat Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam pergumulan. Mungkin ada yang kesulitan, masalah, atau masalah ekonomi, atau masalah apapun juga. Keluargamu atau hidupmu yang dalam permasalahan, kebingungan karena pekerjaan, sekolah yang belum selesai, apapun itu. Atau juga untuk keluargamu atau Bapak Ibu yang ingin memiliki buah hati cinta untuk anak-anak di tengah-tengah. Bapa di surga yang mengasihi kami bersyukur kami punya Allah yang menjadi sumber kuat kami. Karena Engkau yang mendengar setiap doa kami. Karena Engkau yang menolong hidup kami. Engkau juga yang menyelamatkan kami dan bahkan memberkati hidup kami. Hamba berdoa sebagai hamba Tuhan mendoakan untuk pergumulan keluarga. Keluarga dari Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dalam masalah, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka sedang dalam kesulitan ekonomi, ada pekerjaan yang belum terselesaikan, untuk masalah pekerjaan yang sulit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Tuhan memberikan hikmat akal budi bagaimana supaya penyelesaian ini bisa terselesaikan. Bapa di surga, hamba berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang ditaruh di dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Hamba percaya mengimani ada kesembuhan daripadamu. Hamba berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang rindu hadir dalam keluarga mereka untuk buah cinta hati mereka. Dalam nama Yesus Kristus, buah kandungan mereka Tuhan memberkati. Hamba berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang di dalam kehidupan yang kurang harmonis, Tuhan hadir juga. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya untuk hidup dalam kesulitan, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Hamba berdoa untuk sekolah Kristen IPK, Tuhan berkati. Tuhan memberkati kepala sekolah, Ibu Titi, wakil kepala sekolah Pak Tri. Tuhan berkati kami semua para guru. Tuhan sudah menjaga kami sedemikian rupa 1,5 tahun. Tuhan juga pasti terus menerus memberkati kami. Engkau menjaga kami, tutup bungkus kami dengan darah Yesus Kristus. Dijauhkan dari sakit penyakit. Kalaupun Tuhan izinkan, Tuhan akan memberi kami kekuatan. Bahkan Tuhan memberi kepada kami kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan anak-anak kekasih dalam Tuhan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan pelayanan apa saja yang diperbuat berhasil. Terimalah berkat Tuhan, biarlah kasih anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam Kristus Yesus memberkatimu dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak, Tuhan memberkati.